Oke, kita lanjutkan. Tadi ya. Jadi yang namanya kalor laten itu ada dua. Yang pertama kalor uap, biasanya suhunya di angka 100 derajat Celcius. Tetapi bisa berubah ya. Bisa berubah. Misalkan kalau kita di gunung itu suhunya bisa mencapai 8 derajat Celcius. Nah, itu kenapa? Coba nanti dipikirkan. Kenapa yang namanya penguapan air itu berbeda-beda. Kalau biasanya di Wonosobo, apalagi di bagian Dieng ya, dataran tinggi Dieng, itu suhu 80 itu air sudah ini, peluk-kutuk itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa sudah bergelembung itu ya, sudah untuk mendidih, Pak. Mendidih. Sudah mendidih. Untuk yang kalor lebur itu biasanya di suhu 0 derajat Celcius. Oke. Ini yang tadi ya, kalor laten. Kalau kita diminta mencari kalor laten, L-nya tinggal kita balik persamaannya, yaitu L sama dengan I per M. Ya, kalau jumlah kalornya dibagi dengan massa zatnya. Oke, ini tidak usah, ini sama yang seperti tadi. Nah, ini terkait tentang skema perubahan wujud benda. Ada 3 zat wujud zat. Yang pertama ada zat cair, kemudian yang kedua ada zat padat, dan yang ketiga ada zat gas. Ya, ada beberapa istilah yang digunakan. Jika ada perubahan dari padat ke cair, itu namanya melebur. Kemudian dibalik dari cair ke padat itu namanya membeku. Kemudian cair ke gas namanya menguap. Gas ke cair namanya mengembun. Kemudian kalau dari padat ke gas namanya menyublim. Sedangkan dari gas ke padat itu namanya deposisi atau biasanya kita sebut dengan mengkristal. Nah, dari skema perubahan wujud benda ini, ada yang dapat kita katakan bahwa perubahan itu membutuhkan kalor dan ada perubahan yang bukan tidak membutuhkan, melepaskan kalor. Jadi ada yang menyerap kalor, ada yang melepaskan kalor. Dibagi 3-3. Ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan nanti, dari zat yang mempunyai keteraturan partikel yang tinggi menuju ke keteraturan partikel yang rendah atau tidak beraturan, maka dapat dipastikan dia membutuhkan kalor. Kenapa kau membutuhkan kalor? Kalor yang diberikan itu untuk melepaskan ikatan-ikatan partikel. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah yang kelihatan dulu aja. Yang kelihatan itu adalah cair ke gas. Kalau kita ingin merubah wujud dari cair ke gas, mau tidak mau kita beri kalor. Ya enggak, kita panaskan. Nah, dari istilah menguap itu tadi, itu adalah satu istilah skema perubahan wujud yang membutuhkan kalor. Ketika cair atau air kita beri kalor, di sana ada penambahan energi terhadap partikel-partikel airnya. Ketika partikel-partikel air mendapatkan tambahan energi, dia gerakannya tidak stabil. Ya, dia gerakannya acak. Kayak kita cacing aja kalau misalkan kepanasan kan ploket-ploket ya. Kita pun juga sama. Kalau kita kepanasan itu akan bergerak lebih aktif dibandingkan kita kedinginan. Kalau kedinginan kan mending tidur, gitu kan. Nah, kalau sama halnya apa itu namanya tadi, zat cair tadi atau air. Ketika partikelnya kita beri kalor, ada tambahan energi yang cukup, maka dia semangat partikel-partikelnya. Maka dia bergerak tidak beraturan. Ketika ada zat atau benda yang gerakannya semakin acak, maka dia akan berubah wujud menjadi gas. Karena kita paham,
perbedaan karakteristik dari masing-masing zat. Zat padat, kalau di SMP, SMA, ataupun fisika dasar dulu kita membahas bahwa zat padat itu partikelnya beraturan. Ya enggak? Zat cair, partikelnya agak beraturan. Zat gas, partikelnya tidak beraturan. Padat, gaya tarik antar partikel kuat, sehingga beraturan tadi. Zat cair, gaya partikelnya agak kuat, sehingga agak beraturan tadi. Zat gas, itu gaya tariknya lemah, sehingga tidak beraturan. Nah, itu proses terjadinya perubahan wujud. Sama halnya ketika kita balik, ketika cair ke padat. Cair ke padat itu namanya membeku. Ya, bisa jadi ke padat itu karena ada proses pelepasan kalor. Ya, air kalornya kita ambil yang semula dia punya cukup banyak kalor sehingga dia bisa bergerak agak bebas sehingga wujudnya dalam bentuk cair. Ketika kita ambil kalornya, maka dia akan kekurangan energi untuk bergerak sehingga dia cenderung ke dalam keadaan yang setimbang atau diam. Nah, ketika diam, maka partikel-partikel yang lain pun juga akan diam sehingga akan membentuk suatu ikatan yang cukup kuat. Sehingga akan terbentuk yang namanya wujud zat baru, yaitu padat. Dan prosesnya disebut dengan membeku. Oke ya. Maka bisa kita simpulkan kalor perubahan wujud yang menerima kalor dan perubahan wujud yang melepas kalor. Ya, kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya jika menerima kalor dapat dipastikan partikelnya dari teratur menuju ke tidak teratur. Oke ya. Sebaliknya, jika melepaskan kalor, maka partikelnya dari yang tidak beraturan menuju ke partikel yang beraturan. Itu kesimpulan yang kita dapatkan dari perubahan wujud benda. Nah, sekarang ini faktor yang mempengaruhi perubahan wujud. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud. Misalkan tekanan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Di pegunungan sama di dataran rendah, tekanannya tinggi mana tekanannya? Ya, silakan dijawab. Pegunungan, Pak. Tinggi pegunungan, Pak. Yakin, tinggi pegunungan. Iya kan di pegunungan biasanya lebih susah buat bernafas. Susah bernafasnya itu bukan karena itu, karena kadar oksigennya rendah, ya, bukan karena kaitan tekanan. Nah, jadi yang namanya tekanan, gampangnya gini, sederhananya lah kita membahas yang gampang aja. Misalkan kalian saya kasih buku 1 ringan, tidak terlalu tertekan. Saya kasih buku 100. Nah, saya naikkan, saya kasih buku 100, saya kasih buku 200, saya kasih buku 300. Kalian pegang, kalian angkat. Tertekan yang mana? Tertekan jika kalian membawa cukup banyak benda. Ya. Sama halnya kita anggap di atas kita, di atas tubuh kita itu ada partikel-partikel yang menekan kita. Ya, gini aja, gampangnya gini aja lah, gampangnya di dalam air aja, di dalam air nanti karena ini linear. Kalau kita semakin dalam menyelam air, maka akan semakin tertekan kita. Iya enggak? Semakin kita masuk ke dalam air, semakin besar tekanan yang kita terima. Siapa yang menekan kita? Yang menekan kita itu adalah air yang ada di atas kita. Sedangkan air yang di sekeliling kita itu tidak menekan sama sekali. Maka rumusnya itu adalah rho GH. Hanya berkaitan dengan ketinggian. Tidak membahas tentang luas kolam, luas air, tidak ada yang membahas tentang itu. Ya, sehingga tekanan kalor di dalam air itu rumusnya rho GH. Semakin tinggi tekan, semakin ke bawah, semakin banyak tekanan yang kita rasakan.
Nah, ini berkaitan dengan partikel yang ada di atas kita. Kalau kita menyelam 1 meter, artinya kita membawa air 1 meter. Kalau kita menyelam 2 meter, artinya kita membawa air 2 meter. Gitu ya. Kita simpulkan, semakin dalam, maka tekanan semakin besar. Rumusnya adalah Rho G H. Nah, sama halnya ketika kita di permukaan bumi. Kita sudah lintas wilayah. Kalau tadi di dalam air, sekarang di luar air, di atas permukaan bumi. Kalau kita di permukaan bumi, di dataran rendah, artinya apa? Artinya ada partikel yang cukup banyak, dianggap paling banyak yang menimpa kita, sehingga tekanannya paling tinggi. Kalau kita naik lagi di pegunungan, maka semakin sedikit partikel yang ada di atas kita yang menekan kita. Naik lagi sampai akhirnya kita sampai di luar angkasa sehingga di sana tekanannya adalah 0. Ya, atau ruang hampa. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat persamaan tekanan, semakin kita naik 100 meter di atas permukaan bumi, maka tekanannya turun 1 cm Hg. Atau 10 mm Hg. Karena tekanan standar kita itu adalah 1 atm. Ya, di permukaan air laut itu adalah 1 atm, 1 atmosfer. Atau nilainya setara dengan 76 cm Hg. Atau 760 mm Hg. Ya. Nah, jadi semakin ke atas itu semakin rendah. Nah, jadi ini kita kaitkan sekarang. Kita kaitkan dengan ini, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud. Jika tekanan naik tadi apa? Misalkan ini ada dataran tinggi sama dataran rendah. Di sini ini mempunyai P yang tinggi, ya, atau P-nya naik, ini tinggi P-nya. Di sini P-nya adalah rendah. P-nya rendah. Ya, kalau P-nya tinggi, maka ini menaikkan titik didih. Maka titik didihnya untuk di dataran rendah itu biasanya kisaran 100 derajat Celcius. Sedangkan di daerah pegunungan itu titik didihnya adalah sekitar 80 derajat Celcius. Maka dapat kita katakan jika P-nya naik, maka menaikkan pula titik didihnya. Benar ya, P-nya tinggi, suhu didihnya tinggi. P-nya rendah, suhu didihnya rendah. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ini berkaitan dengan ikatan partikelnya. Ya, kalau semakin rendah tekanannya, maka yang mendorong dia. Jadi ini tekanan di ini, misalkan ini ada air gini ya. Ini ada air, saya panasi. Nah, tekanan yang dimasukkan di sini, tekanan yang ini, tekanan di luar ini, tekanan di atas air. Ini P0-nya. Ya, tekanan di atas airnya itu. Nah, kalau tekanannya rendah, artinya apa? Artinya mudah sekali partikel yang ada di sini untuk dia keluar atau dia menguap. Menguap itu kan artinya apa? Ada partikel yang naik ke atas kan? Nah, adanya partikel yang naik ke atas ini dipengaruhi oleh tekanan yang ada di atasnya dia. Kalau ini tekanannya rendah, maka tidak butuh banyak kalor untuk menaikkan partikel tersebut. Sehingga untuk menguap itu butuh suhu hanya 80 derajat Celcius. Nah, kebalikannya jika ini di dataran rendah mempunyai tekanan yang cukup besar, tekanannya 1 atm misalkan, maka untuk partikel air dia pengen ke atas menjadi uap air atau mendidih tadi, maka dibutuhkan suhu yang cukup tinggi, yaitu sekitar 100 derajat Celcius. Nah, makanya yang namanya tekanan itu dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan wujud. Paham ya? Jadi yang kita pahami itu tidak hanya keterangan bahwa tekanan naik, menaikkan titik didih. Di
pegunungan itu 80 derajat, sedangkan di dataran itu sekitar 100. Tidak hanya seperti itu. Tetapi bagaimana proses di dalamnya bisa sampai seperti itu. Itu yang perlu kita pahami. Nah, berikutnya, faktor yang kedua yang mempengaruhi perubahan wujud itu adalah ketidakmurnian zat. Misalkan kita tambah gula, kita tambah garam, kita tambah telur ketika kita merebus, maka akan menaikkan titik didih. Kalau misalkan kita memasak, bisa dieksperimenkan, bisa dibuktikan. Satunya air gula, satunya air biasa. Kita panaskan di kompor yang sama, kan ada 2 kompor misalkan, dengan suhu yang sama, dengan pemberian kalor yang sama, dapat dipastikan bahwa yang mendidih terlebih dahulu itu adalah yang air murni. Kenapa? Ketika kita kasih garam, kita kasih kita kasih gula, itu akan menaikkan titik didih. Karena di sana ada yang namanya ketika ketambahan ketidakmurnian itu dapat dipastikan kan ikatannya lebih kuat dibandingkan zat cair murni tadi. Sehingga butuh kalor lebih banyak untuk melepaskan ikatan-ikatan itu. Makanya dapat dikatakan jika ketidakmurnian zat lebih tinggi, maka dapat menaikkan titik didih. Oke, jadi itu tadi ya. Ada 2 hal yang mempengaruhi perubahan wujud. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan ya, sambil saya lanjut. Yang ingin bertanya langsung dibuka mikrofonnya, langsung tanya kita aja. Oke, kita lanjutkan. Ini. Kalor laten untuk mengubah cairan menjadi gas itu tidak hanya pada suhu 100 derajat Celcius atau dalam artian ketika kita memasak air. Ketika kita memasak air, suhu derajat mendidih, ada proses penguapan. Tetapi sebenarnya bisa dalam suhu ruang atau disebut dengan evaporasi. Jadi kalau di alam, kalau teman-teman melihat itu di lautan, di danau atau di sungai itu ada yang namanya proses evaporasi. Naiknya uap-uap air atau partikel-partikel air itu ke dalam awan. Nah, itu suhunya tidak 100 derajat Celcius, itu bisa dalam suhu ruangan. Misalkan 37, 30 atau ya sekitar itulah. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ini berkaitan dengan banyaknya kalor yang sudah diterima. Jadi ketika dalam keadaan yang yang lama, cahaya matahari itu sebagai suplai kalor, memberikan kalor ke dalam air. Kemudian air itu menerima kalor dalam keadaan yang cukup banyak meskipun suhunya tidak sampai 100. Kemudian ada partikel-partikel kalor itu yang melepaskan diri karena dia mempunyai energi yang cukup untuk bisa naik ke atas pada suhu ruangan tadi sekitar 27 atau 30 derajat Celcius. Nah, itu atau istilahnya proses terjadi hujan ya, ada proses evaporasi dulu ke dalam awan, kemudian awannya mempunyai cukup banyak butiran-butiran air, benih-benih air, sehingga jika sudah cukup berat, dia jatuh atau menjadi hujan tadi. Oke, jadi sudah ya, itu materi terakhir saya berkaitan tentang kalor. Ini masih ada waktu beberapa jam ke depan. Ini masih ada waktu sekitar 1,5 jam. Oke, kita akan latihan soal di sini. Sebentar, saya akan cari satu soal yang cukup berbobot, nanti dikerjakan. Bentar.
Nomor 2. Jadi ini aja. Kita zoomnya cukup 2 kali, 40 kali 40 ini kita selesaikan. Setelah ini selesai zoom kita, itu kalian silahkan mengerjakan soal selama waktu yang ditentukan tadi sampai jam 11 lebih 10. Nanti hasilnya dikumpulkan ke akademik nanti hasilnya. Ini masih ada waktu berapa menit ini? Ini tadi sekitar 10-an, masih ada 20 menitan lah. Silakan dikerjakan soal nomor 2. Saya tunggu sambil mungkin ada yang bertanya. Silakan untuk mengisi waktu itu. Silakan sambil mengerjakan soal nomor 2, sembari ada yang bertanya. Sehingga ada yang kita diskusikan. Silakan. Ada yang bertanya? Sambil disilakan dikerjakan soal nomor 2. Lihat soalnya itu. Potong tembaga dijatuhkan dari ketinggian 490 meter di atas lantai. Kalor yang terjadi pada proses tumbukan, jadi ketika ada batu atau tembaga, kita jatuhkan dari ketinggian tersebut, pas mengenai lantai, seketika itu akan ada proses perubahan energi. Energi apa? Energi potensial, ya, energi potensial menjadi energi kalor. Perubahannya tidak full 100. Bisa di-mute dulu Mbak Putri Indah. Jadi tidak full 100% yang diubah dari energi potensial menjadi energi kalor. Ternyata hanya 60%. Misalkan yang sisanya 40% itu menjadi energi suara atau energi bunyi, energi gerak, energi yang lain sebagainya. Hanya 60% yang berubah menjadi energi kalor. Ternyata energi kalor itu digunakan untuk menaikkan suhu. Ya, menaikkan suhu. Kenaikan suhunya berapa? Itu yang ditanya. Jika diketahui kalor jenis tembaga adalah 420 Joule per kilogram derajat Celcius, percepatan gravitasi bumi kita bulatkan 10 meter per sekon kuadrat. Oke ya, itu diketahuinya. Yang ditanyakan tadi, kenaikan suhu tembaga berapa? Silakan, ada yang sudah selesai jawabannya? Bisa di-share screen, mungkin di foto, dikirimkan di, ini boleh, di foto, dikirimkan di WA boleh. Nanti saya yang share screen saya. Atau mungkin ada yang ditanyakan, silakan jika ada yang ditanyakan. Hasilnya 7 derajat Celcius bukan Pak? Belum saya hitung. Boleh difoto Mbak Lucy? Difoto, dikirimkan ke WA, saya buka. Silakan. Oke, sudah dikirimkan. Oke, saya buka dulu.
Oke, saya share screen. Apakah terlihat cukup jelas tulisannya? Jelas, Pak. Oke. Diketahui H nilainya adalah 490 meter. Oke ya. Kemudian proses tumbukan dengan lantai 60 derajat 60%. Efisiensinya eta. Oke, benar. Kemudian C-nya 420 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah T. Oke, tadi saya sampaikan ada perubahan energi tadi, energi potensial gravitasi menjadi Q. Oke ya, benar ya, menjadi energi kalor. Maka persamaan yang digunakan Mbak Lucy itu seperti ini. EP menjadi Q. Benar, sama dengan. Tetapi tidak mutlak sama dengan kayak gini. Ya, karena tadi ada etanya. Efisiensinya tadi 60%. Nah, yang sering salah di sini. Eta itu harus diletakkan di mana? Harus diletakkan di gravitasi EP atau diletakkan di Q-nya. Nah, kira-kira coba saya tanya kepada teman-teman yang lain. Benar enggak? Etanya, efisiensinya diletakkan di EP atau di Q? Silahkan. Atau Mbak Lucy sendiri yang menjawab. Kenapa kok diletakkan di EP, bukan di Q? Etanya. Diki mungkin, Mbak. Ada yang bilang di Q. Kenapa? Kenapa kok di Q, kenapa di EP? Mungkin bisa diberikan alasannya. Karena 60% itu yang memengaruhi kenaikan suhunya, Pak. Oke, ada yang jawab bahwa 60% itu yang menaikkan suhunya. Sebenarnya yang menaikkan suhu itu bukan 60%-nya ya, karena tadi tumbukan tadi, karena ada energi potensial tadi, sehingga diberi kalor. Oke, mungkin alasannya yang kurang sesuai. Yang lain mungkin. Sepakat yang mana? Satu lagi yo. Apakah sepakat di EP ataukah sepakat di Q? Karena ada dua opsi tadi jawaban dari teman-teman. Mbak Lucy mungkin bisa memberikan penjelasan? Kalau saya yang EP sih, Pak. EP. Oke. Benar ya, yang benar adalah di EP etanya ya, bukan di sini. Kenapa kok di EP? Karena EP itu sebagai sumbernya ya, sebagai sumber energinya. Sehingga kita kalikan dengan efisiensinya. Kita kalikan dengan efisiensinya. Sehingga ketika kita kalikan dengan efisiensinya, maka Q-nya pasti akan nilainya lebih rendah daripada EP. Kalau kita bayangkan, misalkan EP di sini, Q-nya di sini, eta di sini. Kalau seperti ini, nilai EP sama Q tinggi siapa? Antara nilai EP sama Q tinggi siapa? Ayo, dijawab. Antara EP sama Q tinggi siapa nilainya? EP-nya, Pak. Kalau seperti ini tinggi Q-nya. Yang namanya eta, nilai eta itu kan persentase, jelas kurang dari 1.
ya 60%. Misalkan saya buat aja yang gampang itu 0,1 atau 10%. 0,1 ini 100, nilainya ini adalah 10. Ya kan? Tinggian Q. Nah kan nggak mungkin Q lebih tinggi. Pada Q kan yang diberikan kalor. Perubahan kalornya kan dari EP sebagai sumbernya menjadi Q. Sehingga yang namanya eta itu lekat sebagai sumber pemberi energinya, yaitu EP. Sudah benar tadi ini. Eta dikali energi potensial gravitasi, rumusnya adalah MGH. Kemudian Q, rumusnya adalah MC delta T, bukan M kali L. Karena ini ada perubahan suhu, maka ada delta T-nya. Masanya boleh kita hilangkan. Oke ya. Tinggal kita masukkan nilainya, etanya 0,6 dikali 10, gravitasi hanya 490, sama dengan, nah kita lihat satuannya, sudah sesuai belum? C-nya, oke sudah Joule, SI, kilogram, sudah sesuai, sudah SI semuanya. 420 derajat Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T. Oke, dihitung, silahkan dengan kalkulator bolehlah. Ini hilang, 6 kali 490 dibagi 420. Saya nggak tahu ini ketemunya benar atau enggak, ini sekitar ini gitu ya, sekitar 7. Tapi prosesnya sudah benar. Oke ya, caranya, runtutannya sudah benar seperti itu. Silakan mungkin jika ada pertanyaan. Saya tutup ya. Bagi yang ingin ini apa itu menulis bisa di print screen dulu ya, bisa di print screen nanti diurat-urat ulang. Biar nanti bisa disalin. Akan saya tutup ini. Ada mungkin yang ditanyakan sebelum saya cukupkan? Jadi sisa waktunya ini dari jam 10 sampai jam 11, 1 jam. Itu silahkan untuk mengerjakan soal. Ya, latihan ini masih gampang soalnya. Makanya kalau gampang saya buat banyak, ada 7 soal. Kalau besok-besok paling 1 cukup, 2 cukup, besok-besok. Kalau ini hari ini pemanasan itu yang banyak, biar berkeringat nanti. Nah, gini aja, karena 7, 1 jam cukup nggak 1 jam kira-kira? Tujuh nomor cukup nggak 1 jam? Apa ini aja lah ya, biar ini sehari aja lah. Saya kasih 1 sehari. Kasihan ini, 1 hari aja. Ya Pak, setuju. Ya, setuju. Kalau sehari setuju ya. Ya. Sehari sampai jam 12 malam. Dikumpulkan ya, meskipun nggak jadi nggak masalah. Misalkan hanya bisa 1 nomor nggak apa-apa. Kumpulkan aja nggak apa-apa. Saya nggak melihat ininya. Yang penting prosesnya teman-teman membuat, mengerjakan. Kalau masalah nilai itu urusan kesekian gitu ya. Yang penting kan belajarnya dulu, teman-teman belajar dengan baik. Nanti materinya akan saya share di apa itu namanya akademik. Di belakang sendiri itu ada soal, silakan dikerjakan. Kemudian ini juga saya rekam untuk materinya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin dilihat ulang bisa dilihat. Nanti akan saya kirimkan linknya. Kemudian kalau mau tanya silahkan. Nanti saya buka sesi pertanyaan di WhatsApp ya. Gitu ya, saya cukupkan ya. Ada yang tanya silakan jika ada. Oke, yang si baby tadi nggak tanya. Oke. Baik, saya cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada pertemuan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
perhatikan ya. Iya, Iya, Pak.